Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Bismillahir rahmanir Fatihah. Wa khabrul rahim sultan al-jannah sayyidul qudus wa khabrul rahim jalal al-mahall yusuf bin asudi. Sampai pada juz ke-7 surat Al-Maidah ayat yang ke-104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون itu satu alif. Satu alif ya. Aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم
بما كنتم تعملون fayunabbi'ukum ikhfa safawi, ada mim ketemu ba, mim sukun ketemu ba, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين enam hitungan 3 alif in gunanya sama 3 atau 2,5 alif inna idzal laminal athimin
inda kila nalikane diucapake lahum maring alladzina kafaru ta'ala umrene sira ilama maring kitab utawa maring perkara anzala kang wis nurnake ing ma sapa Allah Gusti Allah wa ila rasuli lan maring utusane Allah ai ila hukmi tegesi maring hukmi rasul min takhlilin sang min takhlili masang ngalalake barang khurrimtum kang den haramake sapa sira kabeh ing ma Walu mongko padha jawab sapa ladina kafaru hasbuna nyukupi ing ingsun kafina tegese nyukupi ing ingsun apa ma perkara wajadana kang wis nemu sapa ingsun alaihi ing atase ma apa ana ing pira-pira bapak ingsun minat dini sanging agama wa syariati lan syariat kala mungko dawuh sapa Allah taala ana to hasbu hum nyukupi ing alladzina kafaru dzalika ta mengkono ma walau kana lan senajan Allah abauhum bira-bira babe alladzina iku la ya'lamuna ora padha ngerti sapa abauhum sayan ing suwi-wiji wala yahtaduna lan ora padha oleh pitutu sapa abauhum ilalah hakimaning perkara angkuan istifamu tapi istifami kul inkari karena faedah inkar ya ayyuhalladzina ilang wa kamanu kang padha iman sawaladzina alaikum raksa sapa sira kabeh angpusakum ing pira-pira awak sira kabeh yahfadu tegese raksa sapa sira kabeh ing angpusakum wa kuman padha jumenengono sapa sira kabeh fi sholatia kelawan bagusi angpusakum la yadru ramud bayani kumen sira kabeh sapa man wong dola kang sasar sapa man ida tadaitu mulane kang ida tadaitu nalikane oleh pitutu sapa sira kabeh ila den ucapake muradu te perkara kang den karepake iku la yadru amuduratikum ing sira kabeh sapa man wong dola kang sasar apa min alil kitab bisa wali kitab wakilan terus sampai kalau muradu dan perkara kang den karepake goiru liyane alladzina ahlul kitab tidak rejim hadis Abi Sa'labah katuna hadis Abi Sa'labah al-Hasani soal tutakan sepengsun anha saking merti ayat la yadrukum man dalla idah tadaitum Rasulullah yang kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi iktamaru padha nrimo perintah sapa sira kabeh bil ma'ruf kelan bagus wa tanah haulan padha nyegah sapa sira kabeh anil mungkari sing perkara mungkar hatta idza ra'aita sehingga nalikane ningali sapa sira sukhan ing kumet mutaan kang denut wa hawan lan hawa nafsu muttabi'an kang denut wa dunnan lan dunya wa saratan kang den pilih wa ijaba kulli dirain lan oleh milang-milang bagus sapa wong kang duweni wicara dirai kelawan pendapatnya dirain walika mengkono teman sapa sira nafsa kaya awak sira wajah utami hati sapa hakim wa ghairu min hakim ila Allah maring Allah marjiukum utawi nggon bali sira kabeh jami'an khalis kabehane fayunabi mongko nyeritakake sapa Allah kum ing sira kabeh bima kan perkara kuntum kang ana sapa sira kabeh ku tamana padha nglakoni sapa sira kabeh jadi mongko bakal malah sapa Allah kumeng sira kabeh ya ayyuhalladzina ilang wa'ake amanu kang padha iman sapa alladzina syahadatu bainakum utawi oleh naksani antarané sira kabeh takhadirna kana hadir ada kumeng salah siji sira kabeh apa al maut mati ay asbabu tegese pira-pira sebab maut inal wasiat ing dalem nalikane wasiat iku isnani wong loro
dewa adilin kang duweni sifat adil minkum khobar. Jadi kalau orang sebelum meninggal itu hendaknya dia punya wasiat. Lah, wasiat itu harus ada saksinya. Wasiat harus saksinya. Siapa saksinya? Minimal 2 orang laki-laki yang adil. Le, atau misalnya adik le, engkau nak aku mati, turung aku duwe wasiat tokoku yang di sana untuk anakku yang pertama, sawahku yang di sebelah utaranya masjid untuk saudaranya yang kedua, terus peternakan sapi saya yang di dekat gunung itu nanti kasihkan sama anak saya yang ketiga, terus toko saya yang ada di pasar SP2 kasihkan anak saya perempuan. Itu namanya wasiat. Ya, wasiat itu harus ada saksinya, minimal seorang laki-laki juga. Itu namanya wasiat. Ya. Lah, saksi ini harus benar-benar di persyaratannya harus adil ya, supaya tidak apa namanya. Atau kalau sekarang ada namanya apa ya, kuasa hukum ya. Itu biasanya nanti terus ada materai hitam di atas, itu kuat. Karena apa? Karena dilindungi oleh undang-undang negara. Mati nulis wasiat. Ini apa, pengacara saya, kamu tulis ya, ketik ya, nanti usaha saya ini yang usaha bengkel itu kasihkan anak saya yang pertama, sama toko onderdil kasihkan anak yang pertama, terus nanti peternakan sapi kasihkan anak. Tulis ini sudah tulis, tanda tangan cap jempol ya, stempel materai kuat. Kalau ada gugat sudah ada. Akan tapi waris ini nanti bisa diganti ya, dimansuh ya, dinasih oleh ayat yang waris ya. Waris itu dibagi secara ilmu faraid, keadilan. Jikalau memang wasiat itu dirasa secara pembagian faraid itu kurang adil, maka boleh seorang yang mendapat bagian sedikit memprotes. Seharusnya dia dapat bagian separuh tapi mendapat bagian cuma 6 atau 1,6%, atau dapat atau 1/6 daripada bagian 1/6 bukan ya 1/6 daripada bagian, atau dia harusnya dapat 1/6 dapat 1/8. Ini boleh karena wasiat tuh. Kalau wasiat itu, kalau menurut saya itu tidak adil. Saya anak kandung, kenapa kakak mendapat bagian separuh, saya mendapat bagian cuma 1/6 dari wasiat? Maka saya nggak mau. Saya sama-sama laki, sama-sama mempunyai hak sebagai anak laki-laki ya. Kenapa anak perempuan itu lebih banyak? Maka dia boleh memprotes dengan memakai ayat hukum waris dengan faraid, membagikan. Kalau dirasa tidak ada yang terdolimi atau tidak adil. Tapi kalau sudah sama-sama adil, maka warisan dengan cara wasiat itu pun boleh. Atau mungkin ada kekuatan hukum ya, mungkin ada hitam di atas putih yang kemudian ada tanda tangan di atas materai orang yang akan meninggal gitu. Makanya kadang-kadang ada yang dimanipulasi ya, mungkin suratnya diganti dan sebagainya. Maka jikalau terjadi deadlock ataupun tidak ada titik temu antara satu anak kandung dengan yang lainnya, maka harus diputuskan dengan ilmu faraid ya, supaya tidak ada keirian dan sebagainya. Yaitu lah wasiat ini, jikalau memang semua sudah saling menerima, yang penting ketika berwasiat mensyaratkan ada yang adil, seorang yang adil menyaksikan. Kenapa? Karena saksi itu penting ya. Jadi zaman dulu itu ada seorang yang kaya punya toko ya, ini cerita tentang wasiat. Sebelum dia meninggal, dia bercerita ya kepada adiknya sama tetangganya. Ini adiknya sama tetangganya dianggap orang adil.
sama kakaknya, bukan adiknya, kakaknya. Mas, ini kelihatannya aku ini udah sakit-sakitan, kayaknya umur aku nggak panjang. Nanti kalau saya mati, anak saya kan masih kecil, belum tahu tentang mengelola harta. Iya, Cik. Ini sampai saksinya, Lek, sebagai tetangga saya. Ya. Kalau sampai saya ini sakit dan meninggal, ya terus, maka sementara anak saya itu masih kecil, harta saya ini tolong saya titipkan dikelola. Hasilnya untuk biaya hidup anak saya, dan mungkin juga untuk kalau sebagian untuk kakak sebagai pengelola harta saya, sebagian untuk anak saya sekolah ataupun makan. Setelah wasiat itu, nanti toko saya, tanah saya, semua kelola dulu, Kak. Sampai tiba waktunya nanti anak saya besar, sudah diperkirakan sudah bisa menerima harta dan toko itu, uang, kemudian tanah, kasihkan, Kak. Oh iya, Dik, siap. Nanti pokoknya kalau ada apa-apa, nanti anakmu seperti kuanggap seperti anak kandungku, karena dia keponakanku. Akhirnya, singkat ceritanya, benar, orang kaya ini meninggal. Orang kaya ini meninggal. Setelah orang kaya ini meninggal, akhirnya anaknya jadi yatim. Ya. Begitu juga dengan istrinya, ikut meninggal. Selang tidak berapa lama istrinya meninggal. Akhirnya anak ini jadi yatim tidak punya ayah, tidak punya ibu. Akhirnya diasuhlah sama kakaknya yang meninggal ini. Namanya akhirnya jadi Pak D. Diasuh dari kecil, dan dikasih makan. Tapi Pak D-nya sambil ngelola toko sama tanahnya itu. Dikelola, tokonya semakin besar, semakin besar, semakin besar. Singkat ceritanya, tumbuhlah anak ini besar. Semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar sampai remaja dan dewasa. Sudah tiba waktunya anak ini menerima wasiat daripada orang tua. Tapi Pak D-nya ini serakah. Orangnya serakah, nggak mau ngasih. Akhirnya anak ini dipanggil sama tetangga rumah yang dulu pernah mendengarkan wasiatnya orang tuanya yang telah meninggal. Nah ini kelemahan karena tidak ada hitam di atas putih. Akhirnya singkat cerita, anak itu dipanggil, "Le, mari sini dulu, Nak." "Iya, Pak, ada apa, Pak?" "Ada apa, Mbak?" Istilahnya kan gitu. "Ada apa, Pak Le?" Panggil, "Mari sini dulu." "Iya, Pak Le, aku mau bicara sama kamu, Nak." "Iya, gimana, Pak Le?" "Aku ini ingin berbicara tentang hal yang sebenarnya. Dan ini dulu telah disampaikan oleh almarhum bapak kamu yang telah meninggal. Gimana kebenaran itu, wahai Pak Le? Dulu ayahmu sebelum meninggal, waktu kamu masih kecil, kamu belum tahu apa-apa, masih umur 3 tahun. Itu bapakmu itu beberapa bulan sebelum meninggal, itu ketika kamu masih kecil, itu berwasiat. Jadi kalau ada apa-apa bapak meninggal, kamu nanti yang ngasuh sama Pak D-mu itu. Dan hartanya ayah kamu semua itu yang lola Pak D kamu. Sampai nanti kamu usianya sudah remaja, dewasa, sudah siap untuk mengelola tanah dan toko, maka semua harta yang pernah dititipkan ke Pak D kamu harus dikembalikan ke kamu. Jadi semua toko yang berderet di pasar itu adalah milik kamu. Dan juga sawah-sawah, ladang, perkebunan semua milik kamu. Ini sudah saatnya kamu memintanya, atau Pak D-mu mengembalikan ke kamu. Itu adalah cerita daripada orang yang adil yang pernah diberi wasiat. Loh, setahu saya ini anak yatim, Pak Le. Ya benar, kamu itu anak yatim piatu. Bapakmu meninggal, selang berapa lama ibu meninggal. Kemudian harta kamu dikelola oleh Pak D kamu itu. Jadi setahu saya katanya Pak D itu, kamu dulu orang yatim piatu, adiknya bapak diasuhin. Enggak, bukan begitu.
kamu itu orang kaya. Toko-toko di pasar itu semua milik kamu. Dan semua tanah, perkebunan, sawah, ladang itu semua milikmu. Coba tanya ke Pak Dim. Singkat cerita, akhirnya anak ini tanya kepada Pak Dim. Assalamualaikum Pak Dim. Saya tadi dapat info begini. Oh itu bohong. Tidak benar itu. Ya, kamu itu anak orang, kamu itu anak yatim piatu tak pungut. Tak kasih makan, tak besarin. Kamu kok sekarang begini. Akhirnya anak ini itu cerita ngarang itu nggak benar itu. Bapakmu itu orang miskin, mamamu orang miskin, nggak punya apa-apa. Kamu di sini tuh cuma numpang aja. Nah itu padanya yang serah. Akhirnya anak ini tanya lagi, kok nggak bisa. Itu harus digugat di pengadilan. Itu tanah itu milik bapak kamu. Kalau mau jujur-jujuran, tunjukkan sertifikat itu masih nama bapakmu. Benar, sertifikatnya ditunjukkan. Tapi dengan akal-akal liciknya dia bilang ini dulu memang punya dia, tapi sudah saya beli gini-gini ABC. Akhirnya mereka sidang di pengadilan. 1 hari, 2 hari, sampai 15 tahun sidang itu. Sidang tunda, bukti menghadap sampai 15 tahun. Menggugat ini. Dan ini karena wasiat yang diwasiati tidak adil. Makanya sekarang kalau ada wasiat lebih baik ditulis tanda tangan hitam di atas putih pakai materai. Kalau ada apa-apa itu bisa digugat di pengadilan. Makanya itu mereka terus, singkat ceritanya anak ini sowan kepada Habib Ali Al-Abbas di Jakarta. Nah, akhirnya sowan kepada Habib Ali, Bib, ini saya punya masalah tanah begini. Akhirnya singkat ceritanya, orang yang bermasalah ini dibawa ziarah ke tempatnya makamnya Habib Husain Al-Idrus. Habib Husain bin Abdillah bin Abu Bakar. Habib Husain bin Abu Bakar bin Abdillah Al-Idrus. Di luar di Pasar Ikan, Jakarta Utara. Akhirnya diajak sana, ya kita ziarah ke makamnya Habib Husain Al-Idrus. Akhirnya di sana mereka membaca tahlil, yasin dan sebagainya. Lah anak ini yang sedang punya masalah ini akhirnya kecapean, tertidur di makamnya Habib Husain, ngantuk. Salim ini ngantuk. Di dalam ngantuk itu sampai tertidur. Lah di dalam tidurnya itulah bermimpi ditemui Habib Husain. Tapi beliau belum tahu kalau itu Habib Husain. Nah, di dalam mimpinya ada apa? Dia bilang saya punya masalah begini ya, Habib. Ya, punya masalah begini. Belum tahu kalau itu Habib Husain di dalam mimpinya itu. Nah, kamu punya masalah, sekarang baca sholawat ini. Baca sholawat ini ya, dengerin baik-baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillahil Qa'im bihuquqillahi adada ma fi ilmillahi adada fi ilmillahi wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajahallah. Coba bersama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillahil Qa'im bihuquqillahi adada ma fi ilmillahi wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farajallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillahil Qa'im bihuquqillahi adada ma fi ilmillahi adadam film adadam bihuqi adadam filmna wa ala ali wa sahbi ma daqat illa wa farajallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-Qa'im bihuquqi adadam filmna wa ala ali wa sahbi ma daqat illa wa farajallah. Baca 313 kali, nanti masalahmu selesai. Terus bangun. Alhamdulillah. Loh, ada apa Mas? Saya tadi ngimpi, Bib. Ngimpi gimana? Saya tadi ngimpi ketemu orang jubah putih ngasih saya bacaan. Gimana bacaannya? Kamu hafal enggak?
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-Qaim bi huquqillahi adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa faraji Allah. Saya disuruh baca 313 kali. Oh, itu selamatnya Habib Husain itu. Baca itu. Nanti malam baca 313 kali. Masya Allah. Malamnya dibaca 313 kali. Besok pagi sidang menang. Semua tanahnya akhirnya dikembalikan kepada anak yatim piatu. Alhamdulillah, sebab barokahnya sholawat hukukillah, sholawat hukukillah, sholawat ala nabi hukukillah, yang menjadi keistiqomahan Habib Husain Al-Idrus luar biasa. Ya, nanti kalau kalian punya rezeki ke Jakarta, ziarah ke sana, amin. Ya. Mau umroh Transjakarta, ziarah ke sana ya. Itu namanya sholawat hukukillah. Siapa yang baca, punya sidang perkara di pengadilan, insya Allah menang. Sholawat hukukillah, untuk memenangkan perkara persidangan pertanahan. Sholawat apa? Sholawat hukukillah. Nah, itu adalah masalah wasiat yang saksinya orang yang zalim, maka saksi itu orang yang adil supaya tidak cedera dalam, supaya tidak berkhianat dalam amanah. Khobar yaiku khobar bimana amri kelawan manane amar utawa perintah. Alias yaitu liashid tegese neksenono sapa sira, neksenono sapa sira, neksenono liashid tegese neksenono sapa sira wa itu fatu sayadati utawi itu wa lapat sayadati di baini ketuin lapat baini ala ittisai ngatasi kajembaran wa khina utawi lapat khina iku badal dadi badal min ida sanging lapat ida au darfun utawi daraf li hasra maring lapat hasra au akhar utawa wong kang weneh karone mini gairikum sanging liyane sira kabeh ego iki milati kumtegese saliyane agama sira kabeh in antum lamun lunga sapa sira kabeh darabtum tegese darab tegese lamun lunga sapa sira kabeh safartum tegese lunga sapa sira kabeh fil ardi ing dalem bumi fa asobat mengko mengenani kum ing sira kabeh apa musibatun belai kang ya iku mati, musibatul maut belai kang ya iku mati, tahbisuna tegese kang ngeker sapa sira kabeh huma ing akharon tuwafi kuna tegese tuwakifu tegese ngendhek sapa sira kabeh, wakifuna tegese ngendhek sapa sira kabeh huma ing akharon. Sifatu akhar itu dari sifat lewat akhar mimba di sholat ing dalam sause sholat ay sholat asar tegese sholat asar bayu kesimani mongko sumpah sapa akharon nya khalifan tegese supata sapa akharon ilai kelawan Allah. Ini retabtun lamun mamang sapa sira kabeh syakaktum tegese mamang sapa sira kabeh fiya ing dalam syahadat wa yaqulani lan ngucap sapa isnani la nastari ora tuku sapa ingsun bi kelawan bi demi Allah ai bilai tegese demi Allah samanan ing bondo donya audon tegese bondo iwadon tegese bondo nak kudu kang ngalap sapa ingsun hu ing iwadon minat dunya saking minat dunya saking dunya bi anna khalifah kelawan sumpah sapa ingsun bihi kelawan Allah au nasyatu ta naksane sapa ingsun kadiban ing goro di ajli karena arai iwadon namun ana apal mokon samu tegese wong kang den supatani sapa bial awil mashudu ta wong kang den sekseni sapa lawal da kurba tegese wong kang duweni kerabat kurbatan tegese kerabat minu sangi musyahid wala naktum lan ora supoto ngumpetake sapa ingsun syahadatullah ing pasaksen ing Allah alati rupane pasaksen amaro kang perintah sapa Allah na ing ingsun ya kelawan syahadatullah inna ing setune ingsun idan nalikane ngumpetake in katamna tegese ngumpetake sapa ingsun ha ing syahadatullah
iku laminal asina yakti pira-pira wong kang dosa-dosa kabeh. Al-Fatihah.